Selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Jatuh Sembing dengan NIM 121 30003. Di sini saya akan menjelaskan struktur saya. Di sini kita bisa lihat gambar struktur saya ya. Nah, gambar struktur saya itu memang memiliki dua tumpuan, tapi elemennya ada 5. Dan di sini ada cantilevernya sedikit ya di kanan dan di kiri. Nah, untuk elemen 1, 2, 3, saya buat panjangnya itu 2 meter. Dan di elemen 4, 5 itu panjangnya 1 meter. Nah, untuk derajat kebebasannya sendiri, saya ambil dari elemen 4 nih, di ujung sini. Nah, untuk derajat kebebasannya sendiri ada 12. Nah, struktur saya ini adalah beton. Nah, di mana beton itu memiliki elastisitas itu adalah 30.000 MPa. Tapi saya ubah menjadi KPa. Di sini ada 3. Nih, nolnya ada 7 ya. Nah, di elemen 1, 2 itu, kemiringannya adalah 90 derajat. Nah, untuk kemiringan 90 derajat itu, sin 90-nya 1 dan cos 90-nya adalah 0. Sementara di elemen 4, 5 dan 4, 3 dan 5 itu adalah 0 kemiringan. Untuk sin 0-nya adalah 0 dan cos 0-nya adalah 1. Nah, untuk perhitungan nilai I dan A-nya, saya sudah hitung. Nah, kalau mencari nilai A itu, lebar dikali tinggi. Sementara untuk mencari inersia itu 1/12 dikali lebar dikali tinggi pangkat 3. Nih, ya, bisa kita lihat ya. Nah, karena elemen saya ada 5, saya buat sebanyak 5. Nah, lanjut. Untuk mencari nilai matriks kekakuan batang lokal. Nih. Untuk mencari matriks kekakuan batang lokal ini menggunakan rumus matriks K ini. Nih, bisa kita lihat ya, EA per L. Di sini 00, min EA per L. Nih. Saya buat sebanyak 5 karena elemen saya ada 5. Tuh. EA per L. Ini dia. Kalau dia di K1 ini, nilai EA, nilai 0,2 dikali 3, 30.000, 300.000, dibagi L, dibagi lebar. Dibagi lebar ini. Untuk EA, min EA per L, begitu juga, tapi ini pakai nilai min. Nah, sementara untuk ini, 12 EI per L pangkat 3. Kita buat nilainya 12 di elemen ini, 12 EI. Kita buat di sini. Ini, 12 dikali nilai E dikali nilai I dibagi L pangkat minus 3. Hasilnya di sini, bisa kita lihat ya. Nah, berbeda dengan nilai T atau matriks rotasi transformasi, untuk mencari nilai tersebut, kita menggunakan rumus ini. Pakai rumus derajat kemiringan ini. Pakai kosin, min, sin alfa, cos alfa. Ini sudah saya buat. Ini kita lihat aja, ini elemen 1. Ini dia, sin alfanya ada 1. Ini, sin A. Sin A. Kalau untuk cosnya 0. Ini pas ya. Begitu juga sampai di elemen kelima. Sesuaiin aja sama derajat kemiringannya. Lanjut, setelah dapat nilai matriks rotasi transformasinya, kita masuk ke matriks rotasi transformasi transpose. Nah, di sini untuk mencari nilai transpose, itu kita pakai rumus Excel transpose, di mana transpose kita masukin nilai matriks rotasi transformasi ini. Didapat hasilnya seperti ini. Didapat hasilnya begini. Terus di elemen kedua atau di batang kedua juga dimasukin rumus transpose, baru dimasukin nilai ini, matriks rotasi transformasinya, maka hasilnya didapat juga begini. Begitu juga sampai di elemen kelima. Di elemen kelima. Terus untuk matriks kekakuan elemen global itu menggunakan rumus Excel Mold, di mana nilainya itu nilai matriks rotasi transformasi transpose dibagi dengan nilai matriks kekakuan batang lokal. Maka hasilnya di sini. Matriksnya juga 6 kali 6 ya. Begitu juga dengan elemen kedua. Elemen kedua juga nilai matriks rotasi transformasi transpose di batang 2 dikali di matriks kekakuan batang lokal di batang 2. Kita buat sampai di elemen 5. Setelah dapat hasil nilai ini, kita masuk untuk mencari nilai KG-nya. Nah, untuk mencari nilai KG-nya sendiri itu, kita pakai rumus Excel, Mold juga. Di sini, yang dimasukin nilainya itu nilai matriks kekakuan elemen global yang kita cari barusan, dibagi dengan nilai ini, matriks rotasi transformasi. Berbeda ya dengan nilai matriks kekakuan elemen global. Yang tadi matriks kekakuan elemen global itu nilainya
dari matriks kekakuan batang lokal. Sementara ini untuk KG-nya nilai matriks kekakuan elemen global dibagi dengan matriks rotasi transformasi yang ini. Sesuaiin batang satu ke batang satu. Begitu juga sampai ke batang 5, ini elemen 5. Maka hasilnya juga di sini. Sudah saya iniin nilainya. Ini hasilnya didapat. Setelah nilai KG-nya diperoleh, kita itu masuk ke tabel insiden. Nih, untuk mencari tabel insiden ini, kita lihat dari struktur kita nih, dari struktur kita, dari derajat kebebasannya. Saya itu mulainya di elemen keempat ini, di D1, 2, 3. Bisa lihat nih. Nah, untuk elemen 4-nya D1, 2, 3, maka ininya di sini, di nomor 1, di sini, dimulainya dari nomor 4, dari nomor 4, 5, 6 ini. Begitu juga sampai di elemen 5, nih, ada 12. Karena derajat kebebasan di struktur saya itu ada 12. Nih. Terus, setelah itu, kita masukin nih, kalau kita udah dapat nilai insidennya, kita masukin tabel matriks kekakuan strukturnya. Di sini, matriks kekakuan struktur itu, matriksnya itu 12 kali 12. Kenapa? Karena derajat kebebasannya ada 12. Untuk memasukin nilainya itu, di sini, ini kan di nomor elemennya ini ada di sini, ada 4, di sini mulai dari 1, 2, 3. Maka di sini kita cari ini. Dari sini, dari nilai KG tadi dimasukin di sini. Di nomor 4. Sini 1, 2, 3, 4 di sini. Nilai ini kita bold. Setelah itu kita pindahin ke sini. Nah, kan ini kan cuma 6 ya, cuma 6. Selebihnya gimana? Kita nol-nolin aja. Karena yang dibutuhin cuma nilai dari nomor 4-nya. Di sini dimasukin di nomor 1. Yang nilai 4 yang di matriks KG tadi, dari matriks keempat dimasukin di sini, di matriks pertamanya. Sini nilainya. Begitu juga di elemen kedua. Sesuaikan nih, di sini di nomor 2 dan nomor 4 nih. Di sini berarti ini dan nomor 4. Di nilai dari sini, dari ini matriksnya ini yang paling ujung di blok sampai sini baru dipindahin. Begitu juga sampai di elemen kelima. Setelah dapat hasil K-nya ini, kita jumlahin nih, matriks kekakuan struktur yang elemen 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahin, maka dapat hasilnya ini, K besarnya, ini totalnya. Setelah ditotalin, matriksnya kita inverse. Kita masukin aja nih nilai K besarnya pakai rumus Excel inverse, min first, terus dimasukin nih angkanya ini, dimasukin. Terus di enter, maka hasilnya di sini. Ini hasilnya setelah matriks inverse-nya dapat, kita masuk ke faktor beban. Di sini faktor beban itu matriksnya 6 kali 1. Karena di elemen 1 dan 2 saya itu tidak ada beban yang mempengaruhi, maka saya kasih nilainya 0. Nah, nilainya 0. Nah, untuk F3, F4, F5 ini ada nilainya nih. Ini diperoleh dari nilai ini. Nilai hampir sama dengan pakai rumus ini. 12 per pangkat 3. Hampir sama ya rumusnya ini. Setelah dapat nilai FO-nya, lanjut nih, kita cari nilai FOG-nya. Sama, karena nilai FO1, FO2-nya ada 0, saya juga masukin nih, nilainya juga 0. Nih, matriksnya 6 kali 1 juga. Untuk mencari FOG-nya, FOG3 karena angkanya ada, saya pakai rumus Excel Nmult. Nilai FO3 dibagi dengan nilai matriks rotasi transformasi transpos ini. Dan ini dibagi dengan ini. Hasilnya ini di FOG. Begitu juga dengan FO4, FO5-nya. Nilai FO4 dibagi dengan matriks rotasi transformasi transpos di batang 4 juga. Maka hasilnya menjadi FOG. Setelah dapat nilai FOG-nya, masuk nih mencari nilai FO besarnya. Setelah dapat nilai FO besar ini, karena ini kan F-nya ini 0 ya, sama-sama seperti ini. Tapi ini 12 kali 1. Nah, nilai FO ini diperoleh dari total nilai ini. Dijumlahin dulu dari 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahin, maka hasilnya segini. Matriksnya juga 12 kali 1.
setelah dapat hasil nilai FO-nya, kita masuk ke persamaan kesetimbangan strukturnya. Nah, persamaan kesetimbangan struktur ini, nilai F dikurang dengan nilai FO. Nih, maka hasilnya ini. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya ya. Kalau dia min 1 dikurang 0 kan hasilnya jadi 1 ya. Jadi minus jadi positif, positif jadi minus. Nih. Setelah itu, kita mencari nilai D-nya sampai D12. Nilai D itu diperoleh dari nilai F dikurang FO ini dibagi nilai K. Nilai K yang mana? Nih, nilai K. Nilai matris kekakuan batang lokalnya. Di, terusin sampai 12. Nih. Setelah itu, kita setelah dapat nilainya sampai nilai D12 masuk ke vektor perpindahan elemen. Vektor perpindahan elemen itu nilainya DG sampai di D5. Ini nilainya ya. Nih. Setelah dapat nilai DG-nya di sini, kita mencari nilai ini vektor perpindahan elemen yang di D sama dengan D1 DG1 ini. Kita pakai rumus Excel, MWORD. Nilainya itu dari nilai matriks rotasi transformasi dibagi dengan nilai yang kita barusan dapat itu nilai DG-nya. Maka hasilnya ini. Matriksnya juga 6 kali 1. Begitu juga sampai di elemen kelima. Ya, nilai matriks rotasi transformasi dibagi dengan nilai DG. Sudah dapat hasilnya. Habis itu, kita masuk ke gaya-gaya ujung elemen. Nah, nilai gaya-gaya ujung elemen ini memakai rumus Excel juga. Nilai MWORD, nilai nilai ini, nilai matriks kekakuan batang lokal atau K ini, kita bagi dengan nilai AH. Ini, nilai ini. Nilai yang baru didapat, nilai KD1 ini. Dibagi, maka hasilnya ini. Untuk hasil akhirnya. Begitu juga untuk di elemen kedua, elemen ketiga sampai elemen kelima, nilai matriks kekakuan batang lokal yang ini dibagi dengan nilai K1D1 ini. Ini kalau di elemennya kedua K2D2. Ya, setelah itu untuk memastikan nilainya benar, kita masuk ke link pro. Di sini saya sudah buat sebelumnya saya sudah buat ini link pro-nya ya. Bisa di-run, bisa kita lihat. Sebelumnya untuk membuat link pro itu kita pakai ini dulu tanda plus ini kita ambil ini tanda titik untuk mengambil titik-titiknya yang warna hijau ini yang kita tentukan titiknya sesuai panjangnya berapa. Setelah itu kita klik lagi tanda plus baru kita klik tanda ini untuk menarik garisnya. Setelah itu kita klik kanan nih gitu. Terus masukkan ininya tumpuannya. Nah kebetulan saya tumpuannya adalah fix. Setelah itu kita masuk ke add loads, masuk join member, masukin nilai bebannya berapa. Saya di sini pakai beban merata. Nah, beban merata saya tuh jumlahnya 2. Kalau kita pengen lihat tanda panahnya dari atas, maka di P1 dan P2 ini kita buat min supaya panahnya di atas. Tapi kalau semisal kita pengen panahnya dari bawah, tidak usah pakai tanda min ini, tanda kurang ini. Nah, tadi ini hasilnya seperti ini kita run. Ini, ini, ini. Bisa dilihat ya. Nah, untuk memasukin nilai elastisitas atau nilai luas penampang yang udah kita cari di Excel itu, kita klik ini yang huruf seperti huruf T ini, kita masukin modulus elastisitasnya. Kalau saya itu adalah beton, maka saya masukin 3. 3, nolnya ada 7. Nih, baru nilai A saat nilai A-nya di penampang kita masukin jadinya 5 karena elemen saya 5 jadi luas penampangnya ada 5 juga. Nah, saya masukin ininya ada 2 luas penampangnya. Nah, saya masukin ininya juga inersianya 0,66. Terus saya kalkulut nih. Saya pakai yang rumus ini, B kali H. Tapi kalau dia silinder, maka yang ini. Tapi saya pakai yang ini. Terus habis itu di-review. Setelah di-review, dapat nih. Sebelumnya, karena tadi kosong ya, saya belum lupa masukin nilai B-nya berapa. Nilai B itu sama dengan tinggi, ada 2, dan hanya DD-nya, lebarnya 2 juga. Review. Seperti gini bentuknya, teman-teman. Oke, baiklah. Baiklah, sekian untuk presentasi dari saya. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.